Literally deh, kamu ngerasa nggak sih cara kita ngomong tuh beda banget sama cara ngomong ortu kita zaman dahulu? Kayak dikit-dikit, santuy, mager, worth it. Nah, itu bukan perasaan doang. Ternyata 139 juta orang Indonesia tuh aktif di medsos. Dan kita rata-rata nih ya ngabisin 7 jam 42 menit per hari untuk online. Nah, para peneliti nemuin ada 3 hal utama yang lagi terjadi sama bahasa Indonesia kita. Penasaran kan? Ayo bahas bareng aku Yahya, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi UNESA. Yang pertama, campur kode. Riset nunjukin obrolan Gen Z di medsos itu nyelipin pakai bahasa asing, which is ya kayak yang tadi barusan aku bilang, hehe. Dua, bahasa gaul. Nah, 82% dari kita ngaku pakai bahasa gaul tiap hari di chat. Mager, baper, cuan, FOMO udah jadi bahasa ibu kedua kita kayaknya. Tiga, simple and success alias penyederhanaan. YG, DMN, aku, MKN. Ngaku deh siapa yang ngetik di mana pakai spasi. Terus kenapa bisa gitu ya? Ya jelas, media sosial buat kita selalu pengen cepat. Selain itu, globalisasi buat kita jadi tahu skalanya. Selain itu, biar kita kerasa satu geng sama teman-teman. Bener kan? Nah, terus jadi ini artinya bahasa Indonesia kita rusak. Tunggu dulu. Para ahli bilang ini bukan rusak, tapi evolusi. Bahasa itu hidup dan dia pasti beradaptasi sama zamannya. Yang penting tuh bukan anti bahasa gaul, tapi cerdas berbahasa. Tahu kapan pakai bahasa baku yang formal dan tahu kapan pakai bahasa santuy. Itu namanya kode switching dan itu keren banget. Oke, jadi kode switching itu kan intinya ganti gigi bahasa. Terus pertanyaannya, kapan kita bisa pakai bahasa gaul? Kapan kita pakai bahasa resmi? Simple kok. Bahasa resmi kita gunain pas kita menghubungi guru, presentasi di depan kelas, dan kegiatan formal lainnya. Sementara itu, kita boleh pakai bahasa gaul pas kita nongkrong bareng teman kita, main game bareng, cerita-cerita, dan ngelakuin hal seru lainnya. Jadi, intinya bukan tentang bahasa mana yang lebih baik, tapi tentang jadi komunikator yang cerdas dan adaptif. Mampu berbicara formal saat presentasi di kelas, tapi juga bisa ngakak pakai bahasa gaul pas mabar, itu baru keren. Itu nunjukin kalau kita paham situasi. Gimana? Udah lebih jelas kan? Sekarang giliran kamu. Coba kasih contoh satu kalimat resmi dan satu kalimat gaul versi kamu di kolom komentar. Selamat pagi, siang, atau sore rekan-rekan pembelajar sekalian. Saya Fatahillah, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi. Sebagai bagian dari generasi yang kini mendominasi ruang digital, saya juga mengamati betapa cepatnya bahasa yang kita gunakan beradaptasi. Fenomena ini menarik perhatian saya, tidak hanya sebagai pengamat sosial, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas akademik. Nah, oleh karena itu, mari kita cermati sebuah fenomena linguistik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pernahkah Anda merasa bahwa cara komunikasi kita, terutama di kalangan generasi muda,
telah bergeser secara signifikan dibandingkan generasi orang tua kita. Frasa-frasa seperti santuy, mager, worth it, bahkan spill the tea kini merangsek masuk dalam percakapan. Ini bukan sekadar persepsi. Data menunjukkan bahwa 139 juta jiwa masyarakat Indonesia aktif di media sosial dengan rata menghabiskan 7 jam 42 menit per hari di dunia maya. Perubahan masif ini terlalu berdampak pada fondasi bahasa kita. Para linguis dan peneliti telah mengidentifikasi 3 kecenderungan utama yang sedang terjadi pada struktur bahasa kita. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, campur kode atau kode mixing. Riset mengindikasi bahwa 65% percakapan generasi Z di media sosial melibatkan penyisipan unsur bahasa asing, mayoritas bahasa Inggris. Fenomena ini yang kita kenali sebagai campur kode adalah cerminan dari terapan globalisasi informasi. Leksion dan idiom populer atau bahasa gaul. Survei mengungkapkan bahwa 82% dari kita secara rutin menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi digital sehari-hari. Kata-kata seperti mager atau malas gerak, baper atau bawa perasaan, cuan atau keuntungan, dan FOMO atau fear of missing out praktis telah menjadi leksion kedua dalam pembendaharaan kata kita. 3. Abreviasi dan redukasi atau tren efisiensi komunikasi. Ini adalah tren penyederhanaan ortografis dan fonologis. Singkatan seperti YG atau yang, DMN atau dimana, aku atau aku, atau MKN atau makan menunjukkan preferensi efisiensi dan kecepatan dalam pengetikan. Apa yang mendorong perubahan ini? Faktor-faktornya jelas. Media sosial yang menuntut kecepatan, globalisasi yang membuka akses ke berbagai budaya, serta kebutuhan akan solidaritas internal atau in-group solidarity yang menciptakan identitas kelompok melalui bahasa yang khas. Lantas, apakah ini berarti bahasa Indonesia kita sedang menuju kerusakan? Para pakar bahasa tegas menyatakan, ini bukanlah kerusakan, melainkan evolusi. Bahasa adalah entitas yang hidup dan dinamis. Ia memiliki mekanisme alami untuk beradaptasi dengan konteks dan zaman. Poin krusialnya adalah bukan pada penolakan terhadap bahasa populer, melainkan pada kecerdasan berbahasa atau linguistic intelligence, kemampuan untuk membedakan kapan menggunakan ragam bahasa baku yang formal dan kapan menggunakan ragam bahasa yang santai. Inilah yang kita sebut dengan alih kode atau kode switching. Dan kemampuan ini sesungguhnya adalah aset kognitif yang luar biasa. Alih kode pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengubah registrasi atau gigi bahasa. Kapan kita perlu menggunakan bahasa resmi dan kapan kita dapat menggunakan bahasa non-formal. Ragam bahasa resmi atau baku digunakan dalam situasi formal, contohnya seperti komunikasi dengan dosen atau atasan, presentasi akademik, penulisan karya ilmiah, atau surat dinas. Sedangkan ragam non-formal atau gaul digunakan dalam situasi santai, contohnya saat kita berinteraksi dengan rekan sebaya, obrolan daring, kegiatan rekreasi, atau saat bermain game bersama teman. Intinya, fokus kita bukanlah pada superioritas salah satu ragam bahasa, melainkan pada pembentukan komunikator yang cerdas dan adaptif. Individu yang mampu menyajikan materi formal saat berpidato di kelas, namun juga fasih menggunakan bahasa gaul saat berinteraksi dengan kelompoknya,
adalah individu yang menunjukkan pemahaman situasi atau konteks yang matang. Ini baru kecakapan berkomunikasi yang ideal. Sekarang giliran Anda. Sebagai bentuk penerapan, silakan berikan satu contoh kalimat resmi atau baku dan satu contoh kalimat non-formal atau gaul dalam kolom komentar di bawah. Mari kita tingkatkan kecerdasan linguistik kita. Oke, jadi saya akan mereview dari kedua video tersebut, video pertama dan video kedua. Jadi video kedua itu merupakan perbaikan atas beberapa kesalahan di video pertama. Jadi kesalahan di video pertama itu yang pertama, bahasanya itu tidak formal dan baku. Jadi masih ada beberapa kata yang masih non formal ya, terus diperbaiki di video kedua. Terus evaluasi kedua itu videonya seperti monoton gitu ya teman-teman, kayak hostnya itu kayak masih belum menguasai, terus juga videonya itu kurang variasi. Jadi saya perbaiki di video kedua, itu hostnya itu lebih jelas, kameranya juga lebih on, hostnya juga videonya ada jeda, ada host, terus pemandangan juga biar lebih menarik, terus juga ada subtitle untuk menambahkan. Nah, terus evaluasi ketiga mungkin untuk materinya, materi dari video pertama itu masih kurang bisa dipahami ya, karena penjelasannya pun menggunakan bahasa yang non formal, itu belum bisa dipahami oleh beberapa orang. Nah, ini di video kedua materinya itu bisa dipahami karena bahasanya formal dan saya itu selipkan penjelasan materinya gitu. Terus untuk menilai ya, menilai keberhasilan kampanye, di video pertama itu saya tayangkan melalui YouTube Short. Saya lihat ini untuk jumlah penayangan itu sebanyak 514, terus komentarnya nggak ada komentar suka, cuma satu yang suka. Jadi saya izin menilai, menurut saya sendiri hasil dari kampanye ini saya rasa belum berhasil ya, karena masih sedikit yang merespon, masih sedikit sekali yang merespon dari video saya ini. Harapannya jikalau saya mempost video antara video satu, video kedua dan evaluasi ini, harapannya evaluasinya atau jumlah penayang atau pelihat atau peresponnya lebih banyak lagi. Mungkin cukup itu. Saya akhiri, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan videonya.